Halo, sahabat industri. Penasaran dengan perkembangan industri terkini? Yuk, ikuti kami belajar bersama sahabat industri. Pernah kepikiran nggak apa sih yang sebenarnya bikin mesin ekonomi Indonesia tuh terus berputar? Kalau kita ngomongin pabrik atau kawasan manufaktur yang super sibuk, mereka tuh nggak bisa berdiri sendiri loh. Mereka butuh dua hal yang benar-benar fundamental. Infrastruktur fisik yang kokoh, dan pasokan listrik yang nggak ada matinya. Nah, di paparan kali ini kita bakal ngebongkar gimana sektor konstruksi dan penyediaan energi itu ibarat mesin ganda. Dua elemen yang nggak bisa dipisahin, yang secara langsung jadi nyawa buat kapasitas industri kita. Yuk kita mulai. Biar gampang, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari melihat fondasi pertumbuhan ekonomi kita, terus lanjut ngebahas energi sebagai penopangnya, inovasi konstruksi hijau, era digitalisasi infrastruktur, sampai nanti kita lihat apa sih dampak nyatanya buat industri. Kita bakal runut semuanya dari awal sampai akhir. Oke, masuk ke bagian pertama. Fondasi pertumbuhan ekonomi. Kita nggak mungkin dong bahas industri kalau fondasi fisiknya aja belum kebangun. Saat ini, sektor konstruksi di Indonesia itu lagi ada di fase yang benar-benar krusial. Coba dilihat angka di depan kalian ini. 331,5 triliun rupiah. Gede banget kan? Ini adalah proyeksi nilai konstruksi nasional kita untuk tahun 2026 nanti. Ada lonjakan pertumbuhan sebesar 6,5% di situ. Dan, dengerin ya, ini bukan cuma sekedar angka statistik buat pamer. Ini adalah roda gigi utama dari mesin ekonomi kita. Uang triliunan ini bakal dipakai buat ngebangun jalan tol, pelabuhan, kawasan logistik, sampai infrastruktur dasar yang jadi urat nadi buat sektor swasta. Terus pertanyaannya, emang sepadan ngeluarin duit segitu banyak? Nah, data dari jurnal RIX ini ngasih jawaban yang telak banget. Di sini kelihatan jelas kalau itu semua adalah investasi, bukan sekedar buang-buang uang. Bukti empiris nunjukin kalau setiap kita nambah 1% aja infrastruktur fisik, itu bakal langsung menggenjot produk domestik bruto kita antara 0,7 sampai 1,2%. Kebayang nggak dampaknya? Pas jalan tol atau pelabuhan baru kelar dibangun, biaya logistik langsung turun drastis, dan pasar buat produk lokal kita langsung terbuka makin lebar. Tapi, jalan beton dan pelabuhan yang megah itu nggak bakal ada gunanya kalau nggak dikasih nyawa. Ini bawa kita ke bagian kedua, energi penopang sektor industri. Gini logikanya, sederhana tapi dampaknya luar biasa. Kalau sebuah daerah berhasil naikin tingkat elektrifikasinya, katakanlah dari 60% jadi 90%, PDB per kapitanya bisa langsung loncat sampai 1,8%. Tapi coba sebaliknya, ini yang sering jadi mimpi buruk buat orang pabrik. Kalau sampai terjadi defisit energi alias sering mati lampu, produktivitas industri itu bisa anjlok drastis sampai 35%. Pabrik nggak jalan, rantai pasok mandek, rugi bandar pastinya. Jadi suplai listrik yang stabil itu udah kayak oksigen buat manufaktur modern. Nah, buat menuhin kebutuhan listrik yang rakus itu, kita nggak bisa terus-terusan pakai cara lama. Di grafik proyeksi menuju 2034 ini, kelihatan kalau kita punya rencana raksasa, 17 gigawatt dari tenaga surya dan 11 gigawatt dari tenaga air. Kita lagi ngelihat pergeseran besar-besaran ke energi hijau. Dan ini bukan sekedar buat menuhin target iklim loh, tapi benar-benar strategi mutlak biar bahan bakar industri kita ini bisa terus ada, mandiri, dan nggak habis di masa depan. Ngomong-ngomong soal ijo ini nyambung banget ke poin ketiga kita. Kalau sumber energinya udah mulai pakai yang bersih, ya cara kita ngebangun infrastrukturnya juga wajib ikutan berevolusi dong. Kenapa cara kita ngebangun harus diubah? Coba perhatiin porsi di grafik donat ini. 36%. Secara global, sektor konstruksi itu nyedot 36% dari total konsumsi energi kita. Setiap adukan semen dan setiap baja yang dipasang itu butuh energi yang luar biasa besar dari alam kita. Dan efek dominonya? Yap, kalian pasti udah bisa tebak. 39% emisi karbon global itu murni disumbang dari sektor konstruksi. Fakta ini benar-benar jadi tamparan keras kalau metode ngebangun yang tradisional udah nggak bisa dipertahanin lagi, apalagi kalau kita mau bikin kawasan industri masa depan yang benar-benar bersih. Terus solusinya apa? Jawabannya ya beralih ke konstruksi hijau. Kita bicara soal teknologi canggih nih, kayak pakai beton geopolimer, biochar, atau bahkan material ajaib kayak self-healing concrete, alias beton yang bisa nutup retakannya sendiri. Keren kan? Pendekatan ini udah kebukti ampuh mangkas emisi karbon sampai 50% dari seluruh umur bangunan itu. Jadi ini bukan cuma soal sayang lingkungan, tapi juga soal efisiensi tingkat dewa yang ujung-ujungnya bakal nurunin biaya operasional kawasan industri secara jangka panjang. Oke, fisiknya udah kokoh, energinya udah hijau. Lanjut ke bagian keempat, era baru digitalisasi infrastruktur.
Sekarang, infrastruktur kita ini lagi dipasangin sistem saraf yang super canggih. Ada 3 teknologi utama yang lagi ngubah cara kita kerja di lapangan. Pertama, BIM. Ini bikin kita bisa ngerancang bangunan secara 3D di komputer dengan super presisi, jauh sebelum batu bata pertama dipasang. Kedua, IoT alias Internet of Things. Sensor-sensor ini ngelacak pemakaian material dan energi secara real-time. Dan ketiga, otomatisasi serta prefabrikasi buat mangkas material yang kebuang. Ini benar-benar lompatan efisiensi yang luar biasa. Dan kalian tahu dampaknya apa? Fasilitas digital ini mampu mendongkrak inovasi dan aktivitas ekonomi kita antara 7–13%. Jadi, masang kabel optik dan sensor di kawasan industri itu bukan cuma sekedar upgrade alat, tapi ini tiket kita menuju ekonomi modern yang berbasis pengetahuan. Nah, sekarang kita tiba di bagian penutup. Bagian kelima, dampak nyatanya. Apa sih hasil akhirnya dari semua gabungan infrastruktur fisik, listrik yang andal, dan teknologi digital tadi? Tabel ini ngerangkum semuanya. Ibaratnya gini, kalau transportasi kita lancar, waktu logistik otomatis kepotong, nah investor asing atau FDI pasti seneng banget masuk ke sini. Terus ditambah listrik yang andal yang bikin mesin pabrik nggak pernah mati, produktivitas industri bisa naik sampai 2,5%. Terakhir, konektivitas digital masuk buat manasin mesin inovasi. Kalau 3 hal ini jalan bareng, biaya produksi pabrik di Indonesia bakal jadi luar biasa efisien. Ini bukan cuma asumsi loh, tapi udah dibuktikan lewat riset akademis yang solid. Data ini negasin kalau infrastruktur yang benar-benar terintegrasi itu ngancurin kemacetan logistik. Dan tebak, inilah magnet utamanya. Inilah yang bikin modal asing berbondong-bondong masuk ke daerah, yang otomatis juga bakal nekan ketimpangan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Semuanya jadi kebagian kue ekonomi. Kalau ada satu hal yang wajib kalian ingat dari analisis kita hari ini, ingat kutipan ini. Infrastruktur itu bukan cuma soal numpuk aspal jadi jalan raya atau ngebangun menara listrik. Bukan. Infrastruktur adalah katalisator sejati yang ngilangin batas-batas biaya transaksi dan merupakan syarat mutlak buat ngebuka daya saing industri kita di panggung dunia. Fisik yang kokoh dan energi yang bersih adalah 2 mesin yang sama-sama narik beban ekonomi kita. Jadi, sebagai penutup, saya mau ngajak kalian mikir sejenak. Balik lagi ke angka investasi raksasa kita tadi, 331,5 triliun rupiah di tahun 2026. Pertanyaannya, mampukah mesin ganda infrastruktur hijau dan energi terbarukan ini benar-benar jadi motor penggerak revolusi industri yang berkelanjutan buat Indonesia? Atau jangan-jangan kita malah bakal tersandung sama birokrasi dan masalah eksekusi di lapangan? Coba deh kalian renungkan. Terima kasih udah ngikutin paparan seru ini sampai habis dan sampai ketemu di analisis kita selanjutnya.